Pertempuran besar pecah saat Xiao Yan menghadapi Tianzun keempat dari Aula Jiwa. Dalam badai api yang membakar langit, kekuatan Xiao Yan menghancurkan pertahanan Tianzun keempat, melemparkannya seperti peluru ke jurang darah. Serangannya membakar seluruh medan, menyusutkan lautan darah hanya dalam hitungan detik. Tianzun keempat, meski sekarat dan hangus, berhasil menggunakan token giok untuk membuka terowongan spasial dan melarikan diri, meninggalkan distorsi ruang sebagai jejak terakhirnya. Xiao Yan, meski lelah, tetap berdiri tegak. Ia tahu luka berat Tianzun keempat akan menyulitkan pemulihannya, memberi Xiao Yan keunggulan untuk konfrontasi berikutnya. Namun pertempuran belum usai. Melihat pasukan musuh dari Aula Jiwa dan Sekte Singa Mendalam masih bertarung, Xiao Yan menyerang lagi. 10 pilar api menghujani langit, memaksa para Douzun biasa melarikan diri dalam kobaran api surgawi. Menyadari keunggulan Xiao Yan, beberapa pihak yang sebelumnya bekerja sama dengan Aula Jiwa memohon belas kasihan. Dengan dingin, Xiao Yan menawarkan syarat, tukar nyawa kalian dengan nyawa para anggota Sekte Singa Mendalam. Tak punya pilihan, mereka berbalik menyerang sekutu lamanya sendiri, memulai pertumpahan darah brutal yang menghancurkan kekuatan Sekte Singa Mendalam dari dalam. Dalam waktu singkat, fraksi tersebut lenyap dari barat laut. Xiao Yan kembali ke benteng dan disambut sorakan kemenangan. Ia kini bukan hanya pemimpin aliansian, tapi simbol harapan mereka. Momen emosional muncul saat putrinya, Xiao Xiao, menyambutnya. Ternyata, Xiao Xiao mewarisi kekuatan luar biasa dari seekor piton ajaib 7 warna, menjadikannya Dousong sejak lahir. Cailin menjelaskan bahwa kekuatan ular itu kini bersatu dengan jiwa anak mereka. Meski Xiao yang terkesima, ia tetap yakin bahwa putrinya tak akan bergantung pada kekuatan orang lain. Sebagai ayah, ia bersumpah akan memberikan fondasi pelatihan terbaik bagi Xiao Xiao, karena ia adalah darah dagingnya, dan masa depan yang lebih kuat tengah ia persiapkan. Cepat mengambil langkah ke depan, sebuah cahaya keemasan terang tiba-tiba meletus dari tubuhnya dan dia menjadi raksasa emas lagi setelah menggunakan tubuh kaca King Kong Yoyen langsung menarik ekor ular hitam besar itu dengan tingginya walar awan gelap mulai berkumpul di langit saat piton iblis surga kuno ini muncul dan energi hitam mengerikan dikumpulkan di dalam awan. Tersebut serang riak jadi sileang, baiklah, ucap dari Cailin, lalu Thailand berubah menjadi Seven Color in Heaven Flowing Pattern. Gue KMUOA dan bergolak di langit Thailand yang telah berubah menjadi Happen Flowing Python memanggil banyak petir berwarna-warni yang sangat besar. Setelah itu petir itu terus-menerus menyerang fitur iblis juga Puno Duos piton iblis surga kuno itu membuka mulutnya yang besar, energi TAM yang dipenuhi dengan bau busuk dimuntahkannya dan menahan semua petir berwarna-warni tersebut. Duo ABS sementara piton iblis surga kuno disibukkan oleh Cailin Zhou yang diam-diam melesat ke arah kitab iblis surga kuno dan memukulkan tinjunya ke tubuh piton iblis surga pun ini. Waktu buah pukulan tanpa ampun dari Hyoyon ini menyebarkan kabut hitam di sekitaran piton iblis surga kuno, bahkan sisik hitam di tubuh hancur berantakan banget. Watching Cheyun dokter perkecil dan yang lainnya melepaskan serangan mereka ketika Kinara Doki yang menakutkan melintasi langit dan mendarat di tubuh piton iblis surga kuno dari segala tua-tua, tetapi piton iblis surga kuno ini cukup ganas, dia langsung mengayunkan ekornya yang besar menyerang Shioya Sud Duo atau ekor ular besar itu menabrak tubuh Yang Han mengeluarkan arahan setelah menderita pukulan yang begitu serius, tetapi seiring dengan cepat mencekam ekor piton surga iblis kuno ini. Segera setelah itu api ungu coklat tiba-tiba menyembur keluar dari tubuh Join dan dengan cepat merambat ke tubuh piton iblis suka kuno ini dan dengan cepat membakar kabut hitam yang pekat. Jumbo Anyuarsu menakutkan yang tiba-tiba menyebabkan petani Bisugo pun menjadi gila. Yoyen memegang ekor piton iblis sudah kuno dengan seluruh kekuatannya. Semua kekuatan dari api ganas menghancurkan ekornya sampai darah mengalir seperti sungai. Meskipun ini membuat piton tugas kuno merasakan rasa sakit yang luar biasa, itu juga membangkitkan naluri ganasnya. Perlawanan menjadi lebih sangat sengit. Uang udah Joyon paksa matanya untuk menatapku. Sebuah suara tiba-tiba terdengar di telinga Kyoya dan ternyata suara itu bilik dari ingin. Wow, Join menghirup udara dalam-dalam dan doki dari tubuhnya mengalir ke lengannya. Kekuatan menakutkan tiba-tiba melonjak dan dengan paksa menggerakkan tubuh fitur iblis surga pun ini. Binatang itu menjadi marah saat Join
Berulang kali menarik dan mendorongnya, tiba-tiba mata iblis hijau giok muncul di hadapannya, kemudian mata iblis hijau giok tercetak di mata besar piton iblis juga kuno ini. Gelombang demi gelombang kekuatan iblis misterius dipancarkan dari 3 bunga hijau giok yang berputar-putar, membuat niat membunuh dari mata piton iblis juga kurang ini perlahan memudar. Siwon menghela nafas lega saat melihat kekuatan mata iblis murid bunga ular 3 giok hijau pink lain memiliki kemampuan yang sangat kuat untuk mengendalikan binatang ajaib yang berbentuk ular. Namun Soyen tidak yakin apakah kekuatan Tingling saat ini akan mampu mengendalikan piton iblis surga. Pun ini efek mata iblis di mata Peter iblis surga kuno menjadi lebih redup, tubuhnya yang besar tiba-tiba bergetar, gelombang kabut hitam menyebar dari tubuhnya. Tampaknya dia telah mendeteksi niat ingin dan dia coba melawannya. Memang tidak mudah untuk berurusan dengan binatang ini, ucap dari klien. Dia segera melepaskan pukulan ke depan. Sekelompok besar api surgawi melonjak keluar dan dengan cepat membakar di sekitaran tubuh binatang itu. Ayo tekan dia lagi, ucap Dayan Thailand yang sedang berubah menjadi ular raksasa tiba-tiba meringkuk. Tekanan tak terlihat melonjak keluar dan mengalir ke python iblis surga kuno ini. Pada saat yang sama Dokter Pri kecil dan Yun penetua Kinceng dan yang lainnya melepaskan banyak pilar doki yang besar. Mereka membuat sesuatu sepertinya tali yang akan membatasi piton iblis juga kuno ini. Meskipun piton iblis surga kuno ini sangat kuat, ia tidak dapat berjuang untuk sesaat. Keesokan paginya, ratusan alkemis berkumpul untuk menyaksikan Xiao yang menyempurnakan pil obat tingkat 8. Suatu hal yang sangat langka dan hanya bisa dilakukan oleh alkemis elit. Liu Chang dan Wu Zhen datang terlambat, bersikap santai dan meremehkan, namun langsung terdiam ketika Xiao yang menunjukkan kemampuannya yang luar biasa. Dengan tenang, Xiao yang mulai menyempurnakan pil di hadapan semua orang. Ia memanggil kuali dan bahan obat, lalu memperlihatkan proses penyempurnaan yang sangat lancar tanpa kesalahan. Yang paling mencengangkan adalah tekanan spiritual kuat yang terpancar darinya, jelas membuktikan bahwa ia memang telah menjadi alkemis tingkat 8 sejati. Seluruh alkemis yang menyaksikan, termasuk Liu Chang dan Wu Zhen, terdiam dalam keterkejutan dan ketakutan. Guhi terkejut sekaligus lega, menyadari betapa luar biasanya kemampuan pemimpin aliansinya itu. Fama hanya tersenyum dingin sambil menatap dua sesepuh arogan yang kini telah kehilangan wibawanya. Masa kejayaan mereka di Pil Hall resmi berakhir, dan kekuasaan kembali berada di tangan Xiao Yan yang tak hanya kuat, tetapi juga layak disegani. Di tengah panas membara dari kuali obat merah tua, Xiao Yan memulai proses rumit menyempurnakan First Start Pil. Pil tingkat 8 yang mampu memicu pil lightning 5 warna, sebuah pencapaian langka bahkan di kalangan alkemis top. Didukung kekuatan spiritual luar biasa dan nyala api surgawi, Xiao Yan mengolah hampir 100 bahan obat langka dengan presisi tinggi. Selama berhari-hari, para alkemis dan ahli berkumpul di benteng kuning misterius untuk menyaksikan keahliannya yang luar biasa. Pada hari ke-8, langit cerah tiba-tiba dipenuhi awan gelap. Suara petir menggelegar mengiringi terbentuknya pil lightning 5 warna yang legendaris. Kilatan energi yang mematikan ini menyambar ke arah Xiao Yan, mengancam akan menghancurkan separuh benteng. Dengan tenang, Xiao Yan mengerahkan Sky Demon Puppet, boneka tempur kuat yang mampu menahan gempuran petir tanpa henti selama 10 menit. Awan akhirnya menghilang, dan Xiao Yan berhasil menangkap pil pelangi itu sebelum melarikan diri. Namun penyempurnaan pil hanyalah permulaan. Di tengah sorakan para penonton, Xiao Yan mengejutkan semua orang dengan menyatakan bahwa ia datang ke Pil Hall bukan hanya untuk menyempurnakan pil, melainkan untuk menegakkan disiplin. Ia menuduh sejumlah anggota Pil Hall termasuk petinggi seperti Liu Chang dan Wu Zhen atas pelanggaran serius seperti penggelapan, pengkhianatan, dan kelalaian tugas. Cailin, dengan tenang namun tajam, membacakan daftar panjang nama-nama bersalah beserta kejahatan mereka. Beberapa dari mereka pucat pasi, sadar mereka tak bisa lagi lolos. Liu Chang dan Wu Zhen menolak ditundukkan, membela diri dengan mengklaim kontribusi besar mereka. Namun, Xiao Yan menegaskan bahwa kontribusi tidak bisa menjadi alasan untuk melanggar aturan. Ketegangan memuncak saat keduanya memilih keluar dari aliansi, membawa beberapa pengikut mereka. Namun langkah mereka terhenti ketika Xiao Yan bertanya, apa hukuman bagi pengkhianatan terhadap aliansi? Cailin menjawab dingin, kematian tanpa belas kasihan. Situasi memanas saat Liu Chang dan Wu Zhen mencoba keluar dari aliansi yang demi menghindari hukuman atas pengkhianatan dan tindakan arogan mereka selama bertahun-tahun. Namun, Xiao Yan secara tegas menolak permintaan mereka. Ia menekankan bahwa aturan aliansi yang tidak bisa dijadikan permainan, dan bahwa kesalahan mereka, menyebabkan perpecahan dan kekacauan di Pil Hall, adalah kejahatan besar yang tak bisa dimaafkan hanya dengan pengunduran diri. Di hadapan para anggota Pil Hall, Xiao Yan menunjukkan ketegasan luar biasa.
Saat Liu Chang dan Wu Zhen mencoba kabur dengan kekuatan Douqi mereka, Xiao Yan menghentikan ruang di sekitar mereka dan melemparkan mereka ke tanah dengan kekuatan brutal. Mereka dipermalukan, dilumpuhkan, dan akhirnya diseret ke penjara Pilhol untuk diadili sesuai aturan. Pengikut mereka juga ditangkap dalam ketegangan yang membuat alun-alun sunyi dan mencekam. Setelah eksekusi disipliner itu, Xiao Yan segera menurunkan Gu Hi dari jabatan kepala Pilhol dan mengangkat Grandmaster FAMA sebagai penggantinya. Hal ini menandai dimulainya reformasi besar di tubuh organisasi alkemis dalam aliansian. Namun, bukan hanya hukuman yang diberikan. Xiao Yan memperkenalkan metode kuno untuk melatih jiwa, harta luar biasa yang sangat berharga bagi setiap alkemis. Metode ini memungkinkan alkemis untuk memperkuat kekuatan spiritual mereka, dengan kesempatan meningkat ke tingkat ke-8 jika mereka memberikan kontribusi nyata bagi aliansi. Pengungkapan ini membakar semangat dan antusiasme para alkemis yang menyaksikan peristiwa tersebut. Ketegangan berubah menjadi rasa hormat dan kekaguman. Xiao Yan menggunakan kombinasi antara hukuman keras dan imbalan besar untuk mengukuhkan kepemimpinannya. Bahkan Cai Lin mengakui bahwa Xiao Yan kini jauh lebih dewasa dan bijaksana dalam memimpin. Setelah itu, suasana berubah menjadi lebih hangat ketika Xiao Yan memberikan pil tingkat 8 yang baru disempurnakan kepada putrinya, Xiao Xiao. Cai Lin, yang awalnya khawatir, akhirnya tenang setelah dijelaskan bahwa pil itu lembut dan akan meningkatkan konstitusi Xiao Xiao secara perlahan. Momen penuh kasih ditutup dengan lamaran lembut Xiao Yan kepada Cai Lin, meminta dia menikah ke dalam klan Xiao.